siang anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita kali ini. Nah, hari ini kita akan mulai belajar. Ya, pastinya anak-anak dari rumah sudah semangat ya. Oke, nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini sebagai orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk itu, saya meminta salah seorang anak untuk memimpin kita di dalam. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita. Untuk hari ini, kita akan masuk dalam tema 6 dengan judul tema menuju masyarakat sejahtera pada subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Ada pembelajaran serat 1. Nah, oke anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita kali ini kita akan menyanyi dan kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan kita mulai menyanyi Garuda Pancasila. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut untuk mempelajari materi kita, yaitu tema 6 menuju masyarakat sejahtera dengan subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa dengan kegiatan mengamati gambar, ada kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, dan dengan mengamati video kegiatan peduli lingkungan yang akan ditampilkan lewat media PowerPoint, anak-anak dapat menjelaskan pelaksanaan kegiatan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua adalah dengan membaca teks berjudul kepedulian warga Kampung Nusantara terhadap lingkungan yang ada di buku siswa yang sudah dibagikan, anak-anak dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teksnya. Berikut kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, bahwa dengan membaca bacaan kepedulian warga Kampung Nusantara terhadap lingkungan yang ada di buku siswa, anak-anak dapat menulis informasi dalam bacaan menurut judul bacaan dan isi bacaan. Kemudian tujuan yang keempat adalah bahwa dengan membaca bacaan kepedulian warga Kampung Nusantara terhadap lingkungan yang ada di buku siswa juga dapat mengemukakan pendapat tentang kegiatan dalam teks. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian kita akan lanjut mengamati kegiatan kita hari ini. Jadi di atas Ibu sudah tampilkan gambar yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuju masyarakat sejahtera. Coba anak-anakku amati gambar yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian dari gambar itu anak-anak dapat mengambil satu kesimpulan dalam gambar tersebut. Oke anak-anak, setelah selesai mengamati gambar, sekarang kita akan menonton video kegiatan peduli lingkungan. Diharapkan dengan menonton dan juga setelah mengamati gambar tentang kegiatan peduli lingkungan, anak-anak dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, setelah mengamati gambar dan juga mengamati video yang telah Ibu tampilkan, sekarang waktunya anak-anak akan mengungkapkan pendapat tentang gambar dan video yang anak-anak sudah lihat pada tampilan yang Ibu sudah tampilkan. Nah, ada 2 pertanyaan yang akan Ibu berikan di dalam kegiatan mengamati tadi, sehubungan dengan kegiatan mengamati yang anak-anak sudah lakukan. Yang pertama, bahwa menurutmu apakah kegiatan video tersebut dapat mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan? Coba anak-anak jelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kegiatan yang dilakukan tersebut dapat mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakatnya? Coba juga anak-anak jelaskan nanti setelah anak-anak mengamati gambarnya. Nah, oke anak-anak, sekarang setelah anak-anak mengungkapkan pendapatnya, nah sekarang Ibu akan beritahukan apa kegiatan peduli lingkungan itu sebenarnya, apa arti dari kegiatan peduli lingkungan. Nah,
Kegiatan peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Ya, contohnya, ketika anak-anak tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang limbah di sungai. Nah, coba anak-anak ya, perhatikan gambar-gambar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di lingkungan masyarakat. Nah, ada 4 gambar yang ditayangkan, coba diperhatikan. Kemudian setelah nanti mengamati, anak-anak akan bercerita dengan gambar tersebut, kira-kira kegiatan apa saja yang masyarakat itu lakukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, setelah kita mengamati gambar dan juga bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, sekarang untuk membandingkan pengetahuan yang sudah kita peroleh, kita akan membaca teks yang ada di buku teks yang berjudul Kepedulian Warga Kampung Nusantara terhadap lingkungan, kepedulian warga kampung Nusantara terhadap lingkungan. Nah, silakan Ibu akan berikan waktu selama 5 menit untuk anak-anak membaca teks yang berjudul Kepedulian Warga Kampung Nusantara terhadap lingkungan. Untuk tumbuhan itu Nah, oke anak-anak, setelah kita membaca teks yang berjudul Kepedulian Warga Kampung Nusantara terhadap lingkungan, nah sekarang waktunya kita akan menjawab pertanyaan sehubungan dengan teks yang kita sudah baca tadi. Ya, di situ ada 4 pertanyaan yang akan kita baca sehubungan dengan teks bacaan itu. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Nah, tadi kan di situ kita akan menjawab apa judul bacaan di atas. Di situ sudah ada judul bacaan. Nah, sekarang anak-anak tinggal melihat judul itu kemudian mengungkapkan. Maka betul sekali, judulnya adalah Kepedulian Warga Kampung Nusantara terhadap lingkungan. Nah, ketika membaca teks, kira-kira apa saja informasi yang kamu dapat ketika membaca isi bacaan keseluruhannya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah judul bacaan yang anak-anak sudah sebutkan di nomor 1 itu sudah mewakili isi bacaan? Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat, apakah kata kunci yang mewakili dari semua isi bacaan yang anak-anak sudah baca? Nah, sekarang setelah menjawab pertanyaan yang sudah anak-anak jawab tadi menurut bacaan yang sudah dibaca, sekarang kita akan masuk dalam kegiatan menulis. Nah, apa-apa saja yang akan kita lakukan dalam kegiatan menulis? Yang pertama adalah kita akan menuliskan informasi yang ada dalam bacaan dengan menggunakan kosakata yang benar dan meringkasnya dalam satu paragraf. Jadi itu kegiatan pertama yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kegiatan yang kedua akan kita lakukan, kita akan berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks di atas tadi. Setelah itu, pertanyaan yang berikutnya, apa kaitan perilaku masyarakat terhadap lingkungan dengan masyarakat sehat? Silakan anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan isi teks bacaan yang sudah anak-anak baca. Oke, setelah kita menjawab pertanyaan yang menurut bacaan yang sudah kita baca, kita akan melakukan kegiatan. Ya, setelah menjawab pertanyaan di atas, tulislah kegiatan yang dilakukan oleh warga kampung Nusantara untuk mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang sehat dalam tabel berikut ini. Jadi di depan Ibu saya tampilkan tabel, boleh anak-anak tulis di bawah bukunya. Berikan pendapatmu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh warga kampung Nusantara tersebut. Kegiatan apa, kemudian pendapat anak-anak tentang kegiatan tersebut. Apakah kegiatan itu berhubungan dengan kegiatan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera? Nah, oke, setelah kita menuliskan kegiatan yang dilakukan oleh warga kampung Nusantara, sekarang kita waktunya akan berdiskusi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan, yaitu apa saja yang kamu ketahui tentang perilaku hidup sehat.
Nah, anak-anak sudah menyebutkan tentang kegiatan yang dilakukan oleh warga Kampung Nusantara yang berhubungan dengan kegiatan untuk mewujudkan perilaku hidup sehat. Nah, coba sekarang Ibu akan tanya, kira-kira apa saja kegiatan yang kamu lakukan, yang kamu ketahui tentang perilaku hidup sehat itu? Apa saja yang anak-anak ketahui tentang perilaku hidup sehat itu? Coba perhatikan gambar ini. Anak-anak coba perhatikan, ini adalah gambar manusia. Gambar manusia ini terdiri dari anak-anak, gambar usia anak-anak, kemudian usia remaja, dan usia dewasa. Ada 3 gambar di sini, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, apa hubungannya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, untuk menjawab itu, anak-anak harus menjawab apakah tubuh anak-anak, remaja, dan dewasa berbeda. Ya, berdasarkan pengamatan tadi kita akan mengetahui bahwa apakah tubuh anak-anak, remaja, dan dewasa itu berbeda. Oke, betul sekali. Nah, pastinya bahwa tubuh anak-anak, remaja, dan dewasa itu berbeda. Ya, dari segi tampilan fisik. Nah, kemudian dapatkah kamu menyebutkan perbedaan ciri fisik tubuh anak-anak, remaja, dan dewasa? Dan yang ketiga, silakan anak-anak menuliskan ciri-cirinya. Apa yang membedakan ciri-ciri tubuh anak-anak, ciri-ciri tubuh remaja, dan ciri-ciri tubuh orang dewasa. Kegiatan yang selanjutnya kita akan lakukan adalah kegiatan mencari tahu. Oke, setiap manusia, laki-laki ataupun perempuan, mengalami masa peralihan, ya, dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, masa peralihan itu disebut masa pubertas. Nah, coba sekarang carilah informasi mengenai masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira apa saja ciri-ciri fisik yang menandai masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan? Kemudian tulislah hasil informasi yang kamu dapat dalam kolom berikut ini dengan kalimat yang jelas. Ya, apa pengertian pubertas itu? Ya. Oke, setelah kita mempelajari materi kita, sekarang kita sampai pada tahap membuat sebuah kesimpulan untuk materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Coba mungkin anak-anak ada yang bisa bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan untuk materi yang kita sudah pelajari hari ini. Ya, terima kasih. Oke, yang pertama kesimpulan kita bahwa kegiatan peduli lingkungan ini adalah salah satu, ya ternyata kegiatan peduli lingkungan adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengantar kita menuju masyarakat sejahtera. Ya, sehubungan dengan tema yang kita pelajari hari ini, menuju masyarakat sejahtera. Ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan bahwa kegiatan peduli lingkungan itu bukan hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh anak-anak dan usia remaja. Nah, dan itu bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan sekitar dan juga menjaga kesehatan diri dengan cara hidup sehat, seperti yang kita sudah pelajari hari ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa jika lingkungan sehat, maka penghuninya sehat dan masyarakat pun akan merasa sejahtera. Jadi itu kesimpulan yang ketiga, bahwa jika lingkungan sehat, maka penghuni dan lingkungan itu sehat dan secara otomatis masyarakat pun akan sejahtera. Oke anak-anak, di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan soal untuk dijawab, dan ini akan mengukur sampai di mana penyerapan materi yang kita sudah pelajari hari ini. Silakan anak-anak untuk bekerja. Dan terakhir di materi kita akan menyanyikan lagu daerah kita yang berjudul lagu Marendeng Marampat. Nah, ya mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan pesan Ibu, ketika anak-anak kembali ke rumah tetap berperilaku hidup sehat dan juga tetap belajar dengan baik. Kemudian setelah sampai di rumah nanti sampaikan salam Ibu kepada orang tua masing-masing. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.